Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana teknik menyusun karya ilmiah populer bidang pendidikan. Berbagi untuk kita bersama memajukan pendidikan untuk publikasi ilmiah bagian pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, pendengar atau penonton sekalian, saya ingin menyampaikan satu narasi dan tayangan dalam channel kami. Tidak lain adalah untuk berbagi untuk kita semua. Jenis karya tulis ilmiah sebenarnya ada 3, yaitu karya ilmiah murni yang meliputi laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Kemudian karya semi ilmiah, artikel, esai, editorial, opini, fitur, laporan penelitian, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah karya fiksi, meliputi komik, anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, cerpen, novel, roman, puisi, dan naskah drama, serta karya lainnya. Karya ilmiah populer itu yang dimaksud adalah bahwa karya ini aktual, populer, disukai banyak orang secara umum oleh masyarakat. Kemudian istilah populer pula adalah bahasanya itu lebih santai, padat, serta mudah dicerna oleh pembacanya dari berbagai kalangan. Tampilannya, layout juga semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk membaca. Beberapa hal yang sebaiknya kita ketahui dalam penyusunan karya ilmiah populer. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan akan bidang yang akan ditulis. Kemudian punya ide dan gagasan tentang pendidikan, karena ini adalah bidang pendidikan. Argumentasi gagasan kita juga harus dapat menguasainya. Teknik penulisan, opini pendidikan kita juga harus menguasai. Pengetahuan bahasa serta pengetahuan tentang media massa apabila kita akan memuatkan di redaksi. Dan itu aturannya adalah selingkung atau menurut aturan masing-masing. Artikel populer pendidikan yang dimaksud itu adalah karya tulis lengkap yang dimuat di media massa. Misalnya di buletin, surat kabar, majalah pendidikan, tabloid pendidikan, atau media lainnya. Kemudian tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah pendidikan yang bersifat aktual ataupun kontroversial dalam membantu, meyakinkan, ataupun menghibur khalayak masyarakat. Ciri-ciri artikel karya ilmiah populer itu yang pertama adalah karya merupakan karya asli penulis, tulisannya menurut pandangan penulis, masalah yang ditulis adalah gagasan aktual, bersifat intelektual, kritis, mengungkapkan masalah beserta solusinya, mengungkapkan dengan bahasa yang sederhana, yang hidup, menarik, segar, populer, menyangkut kepentingan masyarakat, dan ditulis dengan menyebut subjek secara langsung, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Struktur artikel karya ilmiah populer atau artikel KIP. Yang pertama adalah identitas terpenting di dalam artikel. Kemudian judul, kemudian penulis, penulis, nama penulis artikel, pendahuluan, isi pesan yang akan disampaikan. Kemudian penutup dengan kalimat paragraf penutup di bagian akhir. Beberapa teknik menulis artikel KIP atau karya ilmiah populer. Kita harus memiliki tentang teknis bagaimana menulis judul. Kita akan terangkan di sesi lain. Kemudian menggambarkan isi judul itu padat, singkat, menarik, menggunakan kalimat aktif atau kelompok kata. Kemudian berkisar antara 3-7 kata. Namun ada beberapa yang mungkin akan ditambah 1-2 kata pun tidak ada masalah. Kemudian teknik menulis intro atau pembuka. Kita harus menggunakan kalimat yang menarik, yang memancing, membangkitkan minat para pembaca. Kemudian menggiring pembaca untuk mengetahui isi. Singkat, tidak lebih dari 3 paragraf. Hindari pembuka yang panjang karena dapat membosankan para pembacanya.
Bahasa dalam media massa itu yang pertama adalah singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang bertele-tele. Kemudian padat, bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di dalamnya dengan menerapkan prinsip 5WH yang meliputi 4W dan 1H, who, what, where, when, dan how. Bahasa media massa ini harus sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat yang tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, yang rumit dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana, pemakaian kalimatnya dan pengungkapannya tidak berlebihan. Pendahuluan yang baik itu yang pertama harus atraktif. Atraktif itu adalah membangkitkan perhatian dan minat pembaca. Introduktif dapat mengantarkan pembaca ke persoalan yang akan disampaikan. Korelatif, kalimat dan paragraf pertama dapat membuka jalan bagi kalimat berikutnya. Yang keempat, kredibilitas. Bobot kualitas penulis terlihat dari bagaimana cara menulis pembuka yang dibuat. Bagaimana cara membuat pendahuluan? Yang pertama, langsung menyebut pokok persoalan, to the point, mendeskripsikan latar belakang, menghubungkan dengan peristiwa yang terkini yang sedang menjadi pusat perhatian, menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati, kemudian menghubungkan dengan tempat penulis ketika melakukan aktivitas. Yang keenam, menghubungkan dengan suasana emosi yang sedang melingkupi khalayak atau masyarakat, menghubungkan dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi, menghubungkan dengan kepentingan vital yang strategis di kalangan masyarakat. Kemudian yang ke-9, memberikan pujian kepada khalayak atas prestasi yang dicapai. Yang ke-10, memulai dengan pernyataan yang dapat mengejutkan. Yang 11, menceritakan pengalaman pribadi atau mungkin mengajukan pertanyaan provokatif dengan rentetan pertanyaan, menyatakan teori atau prinsip logis, menyatakan kutipan, berkisah aktual, mulai dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang humor atau anekdot. Bagaimana teknik menulis isi artikel? Nah, yang pertama, kita harus menguraikan isi pesan yang disampaikan kepada pembaca sebagai tubuh artikel, Kemudian uraian kata, kalimat, paragraf yang mengupas tuntas persoalan yang disampaikan. Memberikan penjelasan kepada para pembaca, latar belakang maupun persoalan yang ingin disampaikan. Kemudian pembahasannya ditulis lebih komprehensif dan mendalam daripada berita biasa. Acuan yang memadai sering digunakan agar tulisan berkualitas. Artikel pada umumnya ditulis antara 5-8 halaman kuarto atau A4 berspasi ganda. Nah, ini sedangkan artikel ilmiah biasa atau artikel ilmiah penelitian biasanya sampai 20 halaman berspasi ganda. Prinsip dasar komposisi artikel yang pertama adalah harus merupakan satu kesatuan, baik sifat, isi maupun tujuan. Masalah apapun tidak keluar dari kesatuan. Menekankan seluruh penggunaan kata, uraian kalimat, paragraf berada dalam satu kesatuan. Tidak lari atau tidak keluar dari inti persoalan yang akan disampaikan.
Yang kedua adalah adanya coherence atau pertautan. Menunjukkan adanya uraian pesan yang mengalir lancar dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain, dari paragraf satu ke yang lain. Perpindahan dari kalimat yang satu ke yang lain, paragraf yang satu kepada paragraf yang lain, ini merupakan ketertautan atau memiliki hubungan coherence. Kemudian pertautan ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan perangkai atau penghubung. Yang ketiga adalah titik berat. Titik berat ini adalah yang pertama memberi tekanan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap penting sehingga mendapat perhatian dari pembaca. Maksudnya agar bahasanya fokus sehingga tidak mengaburkan pengertian pembaca. Pembaca akan menemukan tesis atau simpulan pendapat yang utama dari keseluruhan uraian tulisan kita. Kadangkala kita menulis berhenti begitu saja. Nah, bagaimana cara menghindari kehabisan kata-kata kita? Yang pertama, kita bisa melakukan penjelasan. Yang kedua, kita bisa memberikan contoh. Kemudian yang ketiga juga kita bisa membandingkan. Pemberian penjelasan atau pengertian makna kata secara etimologis, filosofis, fungsi, struktur, bentuk, sifat, tujuan. Memberikan contoh atau mengkonkretkan yang abstrak agar pembaca dapat memahami uraian kata, ataupun dengan membandingkan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Bisa juga kita mencantumkan kutipan, Kutipan sumbernya adalah mungkin majalah, surat kabar, buku, ensiklopedia ataupun yang lain. Kemudian kita juga bisa memberikan atau mengungkapkan pemberian data statistik agar lebih berbicara, lebih berkualitas. Dan juga kita bisa melakukan pengulangan kembali pokok masalah, namun harus menggunakan bahasa yang lain atau yang berbeda. Teknik menulis penutup. Nah, yang pertama adalah menegaskan kembali topik dalam kalimat yang berbeda secara ringkas dan tegas. Mengakhiri dengan kalimat klimaks, biasanya dengan simpulan yang menghentak sehingga dapat menjadi bahan renungan bagi pembaca. Persuasif, mengajak pembaca melakukan tindakan yang penting relevan ataupun mendesak. Kutipan dari kitab suci, pendapat tokoh, kemudian peribahasa, amsal ataupun dengan kata-kata mutiara. Proses penulisan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus memusatkan perhatian pada satu tulisan. Tidak bisa membuat dua dalam satu waktu. Tulis artikel dengan berpedoman kerangka tulisan yang kita buat. Kita harus menjauhkan dari gangguan-gangguan yang lain sehingga kita fokus. Misalnya masalah tamu, orang lain atau hal-hal lain. Kemudian yang berikutnya adalah tuntaskan tulisan. Usahakan tidak berhenti atau tinggal pada pertengahan proses penulisan. Setelah kita tulis, kemudian kita lakukan sebuah langkah revisi. Kita lihat tulisan kita baca secara cermat, kita sunting materi tulisan, kita koreksi judulnya mungkin, pendahuluannya, komposisi, akurasi, datanya juga mungkin, ataupun redaksionalnya kita lihat satu-satu, kita koreksi. Kita revisi, mungkin ejaannya, kalimatnya, paragrafnya, bahkan mungkin tanda baca. Nah, kemudian para pemirsa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bagaimana kita menulis artikel? Akankah kita harus melalui proses-proses tahap demi tahap? Kita bisa melihat bagaimana caranya. Nah, kita yang pertama itu harus punya ide. Ide itu harus kita gali, Bapak Ibu sekalian, pembaca sekalian, penonton sekalian. Kita harus gali ide itu. Tentunya kita harus mempunyai tema yang akan kita tulis. Kita harus menuliskan topiknya. Kemudian kita harus menetapkan judulnya. Kita harus tahu betul apa yang akan kita tulis itu, kita harus tahu betul. Dari tema, kemudian topik, kemudian judul. Bahkan kita harus membuat peta konsep agar alur kita berpikir itu jelas, mau kemana kita akan.
menulis itu dengan cara menuliskan outline-nya, kerangka karangannya kita tulis. Kemudian kita juga perlu mencari referensi yang terkait. Agar apa? Agar tulisan kita bermutu. Kemudian menulisnya kita, dan kemudian kita akan merevisinya. Kita harus menggali ide, kita harus menuangkan ide kita ke dalam artikel. Sehingga artikel itu merupakan tulisan kita, bukan tulisan orang lain. Adapun sumber-sumber yang lain itu hanya menjadi satu pendukung agar tulisan kita lebih bermutu atau berkualitas. Dalam menggali ide kita harus menggunakan pemikiran yang sistematis. Mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang ingin kita sampaikan, lalu mengapa ada masalah yang muncul, dan bagaimana pandangan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus membuat outline penulisan, ya, atau kerangka penulisan. Kerangka tulisan secara sederhana biasanya bermula dari pendahuluan, pembahasan masalah, simpulan. Biasa juga dilengkapi dengan solusi permasalahan. Kita harus tulis satu-satu secara runtut, dari awal sampai dengan akhir. Harapan kita mau bagaimana kita tuliskan di outline bagian terakhir. Ini akan menjadi satu jembatan kita menulis secara sistematis. Kemudian bagaimana kiat praktis di dalam menulis di sebuah majalah atau koran yang dikonsumsi oleh banyak pembaca. Kita yang pertama harus membaca koran tersebut, membaca tajuk rencana koran tersebut. Kita harus dapat mencuplik statement dari berbagai sumber, ya, dari pejabat misalnya. Kemudian kita juga harus tahu fakta dan data secara akurat. Kemudian kita harus juga memikir atau melakukan pengungkapan pemikiran kita, dan juga kita dapat menyampaikan solusi yang kita ajukan kepada para pembaca. Nah, kemudian untuk mengerti atau bisa menulis di sebuah media massa, ada rambu-rambunya. Biasanya media massa itu akan mengambil tulisan yang jelas. Siapa yang menulis, gagasan yang bagaimana, aktual apa tidak, kontroversi apa tidak, menarik apa tidak, diminati masyarakat apa tidak, didukung teori yang sahih apa tidak, menggunakan bahasa seperti apa, dan bagaimana cara penulisannya, singkat, tuntas, ya, ataupun tidak tuntas. Ini menjadi satu pertimbangan dari media massa. Oleh karena itu, kalau menulis di media massa ini adalah lebih berat daripada menulis untuk konsumsi sendiri di kalangan kita, apalagi pada majalah atau surat kabar yang sudah populer. Demikian paparan dari saya, SS Abi Farida, yang mungkin bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi dasar pengetahuan kita bagaimana cara menulis KIP, karya ilmiah populer. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.